Bapak dan Ibu dimanapun kau berada pada hari ini, kita bersyukur, bersuka cita karena kita memiliki Bapa yang baik. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyatakan syukur kita kepada Dia. Dia Allah yang baik buat saya juga buat engkau. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, Allah itu baik, lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Lebih semangat lagi saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Di tempat ini Tuhan dan dimanapun kami berada, kami rindu mengeluh-elukan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, bawa setiap kami untuk mendekat kepada Bapa. Biarlah kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Thank you Jesus. Mari kita ambil waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Thank you Jesus.
wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, biar musik saja. Mari Bapak dan Ibu, hari ini adalah kesempatan yang baru yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Setiap kita ada untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bagaimanapun keadaanmu pada saat ini, engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baru. Kalau hari ini kami boleh ada, kami tahu Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu kami rindu Tuhan pada saat ini mengambil waktu kami untuk menyembah Engkau, Bapa yang baik buat setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan,
Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Kami menyembahmu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Melewati badai, Engkau ada bersama dengan kami. Melewati gelombang, Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kurashikirayalayalayalah. Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi setiap kami. Ketika kami mencari, kami temukan di dalam Engkau. Kami datang kepadamu Tuhan, Bapa yang mengasihi setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang tetap cinta
kita Yesus selama-lamanya. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Dia. Allah kita yang perkasa, Allah kita yang mulia, Allah yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian, juga yang menyaksikan ibadah ini secara online di rumah. Terima kasih sudah dapat kembali beribadah. Mengucap syukur kepada Tuhan sebab pemeliharaannya luar biasa. Semua sehat, amin. Puji Tuhan. Bulan Februari ini kita akan masuk dalam tema penuh roh dan hikmat. Di dalam Efesus 1 ayat 17 kita akan baca, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di sini ada 3 hal yang kita mau pelajari, ya. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sudahkah saudara mengenal Yesus dengan benar? Mungkin saudara bingung atas pertanyaan ini ya. Kalau kenal secara fisik ya tentunya enggak. Tetapi apakah saudara percaya Yesus pernah ada, Yesus telah lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit? Amin. Lambaikan tangan kananmu. Oke. Tetapi saya mau bertanya, apakah dalam kehidupan saudara, saudara benar-benar mengenal dalam arti secara rohani, secara jasmani, Dia adalah Allah penyedia hidupmu, Dia adalah Allah penyembuhmu, Dialah adalah Allah yang memperhatikan hidupmu dan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Halo, lambaikan tanganmu, puji nama Tuhan. Ya. Sudahkah saudara mengambil keputusan dalam hidupmu, baik untuk sehari-hari maupun untuk keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu, dan Anda sudah melibatkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, atau bertanya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, suatu langkah yang luar biasa dalam hidupmu, pernah tanya enggak? Mungkin ada yang ngomong, iya ya aku dulu menikah tanya enggak ya, ini jodohku apa bukan? Halo? Tapi setelah menikah baru tanya, Tuhan ini salah apa benar? Loh sudah anak 5 saudara, baru menyadari ini salah atau benar. Ya kalau sudah anak 5 terima saja sudah. Dulu hikmat dari mana enggak ngerti. Apakah karena dari saking cintanya sehingga ada lagu yang berkata tai kambing rasa coklat. Ya sudah dijalani aja, enggak mungkin melangkah mundur kan, enggak mungkin tanya, baru tanya setelah melakukan. Ada banyak orang baru bertanya setelah melakukan. Nah ini masalahnya. Maka dari itu kenali Tuhanmu dengan benar. Dia itu kalau ditanya pasti menjawab. Amin. Tuhan kita itu Tuhan penjawab doa. Tidak pernah doa itu tidak dijawab. Soal sebentar apa lama itu soal waktu. Tetapi ketika kita punya iman percaya, kita percaya doa-doa kita pasti dijawab. Kita pasti tetap tekun mendoakannya. Amin. Saya tahu di sini ada beberapa saudara yang tekun berdoa untuk orang tuanya yang belum bertobat. Tekun berdoa untuk anak-anaknya yang masih ngalor ngidul enggak karu-karuan. Tekun berdoa mungkin untuk saudara-saudara iparnya, untuk saudara-saudara kandungnya dan sebagainya. Tetapi percayalah bahwa ketika engkau tekun berdoa, engkau pasti mengenal Allahmu, siapa yang kau percayai itu. Dia adalah penjawab doa.
Seringkali ketika kita ini gagal, baru sadar itu mau kita sendiri, bukan maunya Tuhan. Jadi mari kita belajar di sini, bagaimana saudara harus mengenal Allah saudara dengan baik dan benar. Apakah artinya penuh dengan roh? Saudara diharapkan penuh dengan roh. Yaitu saudara sadar bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Ya. Roh yang siap menolong, menghibur, menasehati, dan menuntun kehidupan kita. Kalau saudara hari-hari gini, mau minta tolong sama manusia, misalnya suruh bayar no utang-utangmu, gak ada yang menolong, percaya. Saudara masuk rumah sakit, keliru masuk, gak bisa keluar, percaya. Coba. Masuk, waduh sakit ini, masuk rumah sakit keliru, tidak terima BPJS. Ada orang yang nolong saudara untuk ngeluarin? Tidak ada. Kalau secara nalar ini tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Kalau saudara sakit, saudara perlu pertolongan. Di sini ada satu pribadi yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang siap menolongmu. Amin. Ada Roh Kudus yang siap menghiburmu ketika engkau kesepian, engkau kesendirian. Penyakit ini menyebabkan kita diisolasi, benar? Tidak terpapar tapi disuruh diem di rumah. Lah seumuran saya suruh diem di rumah. Para lansia suruh diem di rumah. Pergi ke gereja tatap muka begini, tidak boleh. Ya, nanti mau ini imlekan, siapa yang mau imlekan ini? Lansia-lansia biasanya itu seneng ya, bajunya baru, lansia sama anak-anak ya, seneng ya. Di sini ada Bu Esther lansia ya, enggak imlekan Bu? Enggak ya? Wah, orang-orang rugi katanya, enggak dapat apa? Amplop merah itu loh. Biasanya anak-anak itu ngumpulin ya, amplop merah itu pergi opa gembala. Bahkan kalau opa, aku enggak bawa amplop merah. Loh, dia mengeluarin loh dari sakunya. Ini opa kosong, suruh ngisi saudara-saudara. Bayangkan kreativitasnya tinggi ya. Sekarang enggak bisa. Ya, enggak ada yang menghibur. Ya, itu hiburan kalau saya ngomong hiburan buat kita semua ya. Jangan kata anak-anak yang kecil-kecil ini. Yang lansia ya minta angpau ya. Jadi yang menderita itu yang usia produktif. Halo? Yang sudah menikah. Tapi kalau yang belum menikah, itu masih bisa dapat angpau saudara-saudara. Kebetulan saudara-saudara suami saya sudah menikah semua ya. Ada 1-2 tok ya. Jadi enggak mengalami kerugian banyak-banyak. Kembali lagi. Bahwa Roh Kudus itu siap menolong, menghibur, menasehati, dan menuntun kehidupan kita. Amin. Mintalah kepenuhan roh setiap hari. Apa sih kepenuhan roh itu? Ya seperti gelas ini kalau dikasih isi itu kan bisa penuh ya. Minta dipenuhi, kadang-kadang turun. Menguap, atau setelah diminum, atau numplek. Minta dipenuhi lagi. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, aku bukan pelayan Tuhan loh. Saudara itu pelayannya siapa kalau bukan pelayan Tuhan? Di rumah pun saudara ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, saudara pelayan Tuhan. Melayani anak-anakmu, melayani orang-orang sekitarmu. Nah, minta kepenuhan roh Allah setiap hari. Bagaimana caranya? Ada orang yang nanya, berapa jam kamu berdoa satu hari? Yang satunya jawab 7 jam. Waduh, kalau saudara mikir, iku kerjoi kapan? Lihat 7 jam di dalam kamar. Yang satunya ditanya, saya 4 jam. Lumayan ya. Apa itu enggak? Pegel-pegel duduk terus. Yang ada yang lumayan itu 2 jam. Ya sudah standar. Yang lebih lumayan lagi 1 jam. Oh enggak apa-apa, itu standarnya Tuhan. Sebab beliau pernah berkata, enggak sanggup tak kamu itu berjaga-jaga 1 jam saja. Sekarang kita ibadah itu 1 jam saja. Amin.
sesuai dengan Alkitab ternyata ya. Ada gereja yang 3 jam, saudara-saudara. Saya pikir, waduh enggak ngantuk tak itu orangnya. Ya enggak apa-apa, terserah mereka ya. Mau mengadakan terserah saja. Tapi enggak sanggup tak kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Ya sudah, itulah pakai standar itu. Nah, kan terbatas 1 jam itu. Kalau saudara terus terima masalah gimana? Sebentar ya, saya 1 jam ya masuk ke kamar. Saudara tahu enggak? Saya punya teman, maaf berbicara, matanya buta, ibu. Karena penyakit matanya jadi buta. Kedatangan seorang hamba Tuhan yang enggak kenal. Tapi ketika di rumahnya orang hamba Tuhan ini ngomong, saya mau berdoa, ini jam doa saya. Loh, dalam hatiku ya, diceritani ini. Loh, jam doa kok keluyuran, ya kan? Ini saya harus berdoa, mungkin jam 11 atau 12 gitu loh ya. Saya boleh pakai kamarmu untuk berdoa. Loh, cek lancangi saudara ya. Lah, ini kan masalahnya ibu ini enggak kelihatan ya matanya ya. Lah dia juga seorang hamba Tuhan juga ya, ya apa ya? Oke lah, dipinjemin saudara. Tahu enggak apa yang terjadi? Sudah pulang, amplop gaji suami itu loh. Mungkin ditaruh atas kepala ranjang atau ditaruh meja rias. Amblas. Nah ini pendoa apa pendosa? Ya saudara-saudara. Maunya penuh roh hikmat, roh kudus, dipenuhi roh kudus, maunya berdoa. Ya di rumah kamu berdoa. Oh. Kok di rumahnya orang mendayoh, mertamu minta berdoa akhirnya nyolong. Itu kan modus saudara-saudara. Maka dari itu kita itu perlu roh hikmat. Dia memakai kelemahan temanku yang tidak bisa lihat ini saudara. Walaupun sebetulnya dia punya kepekaan rohani, tapi saat itu mungkin dia ya kasihan ya atau gimana, nggak ngerti saking pinternya ngomong gitu loh saudara. Terjadi saudara. Maka dari itu kita itu kalau ngaku dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus berbuah di dalam roh. Halo, ada orang di sini? Amin. Buah rohnya itu harus kelihatan. Ya. Buah rohnya itu harus ada. Apa buah roh? Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terakhir penguasaan diri. Ini ditaruh terakhir, tapi paling angel. Paling sulit. Jadi hidup kita bukanlah lagi hidup dalam kedagingan, ini daging. Melainkan pimpinan Roh Kudus. Apa itu? Ada. Yaitu jangan gila hormat. Kalau orang gila hormat ya, itu gak dipimpin oleh Roh Kudus ya. Orang menyepelekan kamu, tidak dihormati orang, tidak tahu kamu siapa. Kamu kan tidak bisa itu pegang kerah orang itu terus ngomong, kamu tidak tahu aku siapa. Kan tidak bisa seperti itu. Bahkan kalau di dalam pesta, sebuah pesta, Tuhan Yesus menganjurkan, duduk aja di belakang, gak usah di depan-depan. Sebab orang Yahudi itu kalau pesta, tempat yang di depan itu tempat kehormatan. Biasanya melingkar, hanya beberapa bantal, itu untuk orang-orang yang terhormat, mungkin pejabat, pemimpin atau imam dan sebagainya. Tetapi kalau orang biasa terus duduk ujuk-ujuk nyok duduk di depan terus diusir, lah malu saudara. Ya, duduk aja di belakang. Ketika pemimpin pesta tahu loh, ini VIP kok di belakang ini. Cepat-cepat dipersilakan maju ke depan. Engkau akan menerima penghormatan di mata semua orang. Lu keren kan? Halo? Tapi jangan gila hormat titik-titik. Kepingin disembah, kepingin dihargai. Apalagi saling menantang. Anak Tuhan tidak boleh saling menantang. Ayo ya ketemu ya kita ya di perapatan. Loh, ini tidak boleh saudara. Di perapatan loh mau ketemu apa? Halo? Ketemu polisi saudara rahasia masker. Tapi saudara menentukan satu tempat, satu titik. Ketemu ya nanti di alas ini. Alas itu apa? Hutan. Terus mau apa? Ketemu monyet.
Jadi tidak boleh saling menantang dan saling mendengki. Dengki itu apa? Dengki itu benci tanpa alasan. Ya, kalau benci orang kan begini bisa toh pakai alasan. Kenapa kamu benci dia? Iya dia itu jorok. Nah ya karena jorok. Oke dia disuruh bersih supaya kamu tidak dibenci kan gitu bisa. Oh benci itu kenapa? Oh karena dia itu melakukan ini. Nah dikasih tahu tidak melakukan itu lagi ya sudah nggak benci kan begitu. Tetapi ini dengki. Mulanya mungkin membenci ya karena dia jorok. Akhirnya menjadi dengki. Di stigma itu dikap. Ya, ini penjorok padahal sudah hidupnya sudah bersih. Akhirnya dengki atau dengki karena apa? Keberhasilan orang lain. Nah, ini yang lebih banyak ya. Tetanggamu berhasil. Ya. Engkau dengki. Oh, mobilnya kok baru-baru ya? Tak kandani enggak usah dengki. Mobilnya baru-baru banyak itu rental. Gak percaya tanya ono. Yang penting itu BPKB ini namanya siapa? STN ini namanya siapa? Halo? Nggak usah bingung, Mas yo tayangan ya Ferrari ya. Ini hati-hati jomblo-jomblo wati ini ya. Ngelihat Ferrari merah di depan gitu wis. Wow, wis mah besok kita menikah. Wow. Mamai tambah mak klepek-klepek. Ditanya dulu nih sudah lunas, ada nomornya asli, ada sah apa enggak gitu loh. Ya. Taunya pinjem. Sudah kawin taunya lo mana mobilmu itu kok jadi ambulan warna merah. Pinjem dek itu dulu mateng. Ya kan? Maka dari itu apa? Jangan saling menengki. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Saat ini memang saat yang tepat untuk menolong. Tapi tidak semua harus ditolong. Benar? Tidak semua harus ditolong. Ya. Tapi saling bertolong-tolongan, saling bertolong-tolongan, satu sama lain saling menolong. Pada masa pandemi yang belum berakhir ini, ada yang ngomong 5 tahun Sean, nanti 5 tahun sudah terpapar semua. Ini ngomong ya, enggak tahu bener apa enggak, 5 tahun kita belum jalani ya toh. Yang penting ini sudah tahun ke jalan mau 2 ya. Terus di tengah-tengah masa yang seperti ini, kita harus hidup berpada dengan apa yang ada. Ya, kita enggak bisa berhai-hai. Saya lihat itu postingan-postingan orang-orang itu rasanya kepengen ke luar negeri ya. Jadi posting, loh ini orang ini kok sudah di Paris ya. Tapi Paris kan lockdown, kok bisa dia enggak taunya apa? Throwback. Perjalanan balik itu loh. Tahun 2011 gitu. Oh ini kepengen balik, tapi gak iso. Ya. Lah kita harus pakai hikmat untuk bisa tetap hidup. Karena saudara nanti divaksin. Lah aku enggak boleh divaksin. Ketuaan. Punya penyakit tertentu. Mau divaksin apa enggak ya? Pertanyaannya engkau mau divaksin apa enggak ya? Halo? Ada pemimpin gereja yang masih kasih contoh memang divaksin. Jadi semua jemaat mesti divaksin. Ya tergantung dari jemaat itu sakit atau enggak. Punya penyakit bawaan divaksin tambah mati saudara-saudara. Karena vaksin itu disuntik virus yang sudah dilemahkan. Supaya kalau engkau nanti terpapar, engkau enggak nemen-nemen. Tetapi umur itu yang menentukan Tuhan. Halo? Amin? Rekan saya, hamba Tuhan. Umurnya lebih dari saya sedikit. Tetangga saya belakang rumah dulu. Terpapar. Dia tunjukkan foto paru-parunya. Wih, kebek putih saudara-saudara. Full putih, cuma 10% sing ndak putih. Dan dokter ngomong 2 hari nek kamu telat ndak datang kemari, engkau mati. Sekarang dia pulang di rumah. Dia kirim saya ayat-ayat. Aku hidup, Vi. Tuhan baik sama aku. Yes, Tuhan baik. Keluar rumah sakit berapa? 135 juta. Bisa masuk, iso keluar. Tapi dia ngomong, rumah sakitnya baik. Saya cuma bayar 50. Sebab bantuan pemerintah juga ada nanti untuk dia. Tapi masih dibayar 4 bulan maneh, saudara-saudara.
4 bulan lagi. Tapi puji Tuhan dia bisa keluar dengan jaminan 50 juta. Separuh. Dia pulang. Saat ini isoman. Isolasi mandiri. Kalau dulu isoma. Tapi sekarang isoman. Ditambahin N. Isolasi mandiri. Orang lain mati saudara. Dengan keadaan paru-paru kayak gitu. Kemungkinan hidupnya Tuhan. Tapi dahsyat toh. Dia hidup. Saya ngomong, kamu diberi kesempatan hidup. Karena tugasmu belum selesai. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai ibu. Karena apa? Dia sudah janda. Anaknya habis kecelakaan. Kakinya patah. Tidak mentolos satu saudara. Dua-duane. Jadi selama 2-3 tahun tidak boleh jalan. Saudara, bayangkan itu. Di kursi roda. Bisa nyetir mobil, bisa. Karena dia tidak boleh berdiri kayak aku gini nih. Terus seluruh tubuh ini membebani kaki saudara. Apa saudara tidak ngomong sudah jatuh ditimpa tangga? Sudah anaknya tidak kerja, anaknya sakit, anaknya pemulihan kaki anaknya mau dioperasi bolak-balik. Tapi Tuhan ngomong, ternyata kamu tidak usah dioperasi lagi. Karena kamu ternyata bisa berenang. Karena kakimu bisa sempurna lagi. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Walaupun protokol kita harus lalui. Walaupun kita harus hidup sehat. Tetapi pada akhirnya itu kalau Daud Tony ngomong adu kesaktian. Saudara mau sakti apa enggak? Melewati tahun-tahun hidup ini. Saudara mau jadi sakti apa enggak? Dalam arti apa kalau saya terjemahkan? Yaitu saudara harus dipenuhi roh hikmat dan wahyu. Sehingga engkau tahu apa yang kamu harus perbuat. Keputusan apa yang kamu harus ambil. Artinya apa? Saudara harus kenal siapa Yesus secara pribadi. Dia adalah penolongmu, dia adalah penghiburmu, dia adalah yang memberikan engkau damai sejahtera. Dia adalah pemberi sukacita hidup. Maka itu jangan takut melewati bulan Februari ini. Kita enggak usah pandang 2021 sampai Desember ya. Februari aja saudara pandang. 1 month by 1 month. Kalau saudara tetap eksis, artinya hidup, sehat, baik, engkau akan melewati Maret. Gitu kan? Jadi tidak beban. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pegang itu baik-baik. Kalau kamu kurang hikmat, caranya ya apa? Baca firman tiap hari. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 5 tertulis, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, Allah kita itu luar biasa. Kalau dia membangkit-bangkit, ketika kamu berbuat dosa, dia akan ngomong, kembalikan ya nafasmu padaku. Aku kan sudah kasih kamu gratis. Suami saya tadi malam cerita, nggak tahu berita dari mana itu. Ada seorang kaya dari negara mana Pak? Prancis. Wih, orang kalau kaya di Prancis itu kaya temenan saudara ya. Dia bisa beli makanan yang paling mahal di seluruh dunia. Dia bisa punya mobil yang paling mewah di seluruh dunia. Semua di seisi dunia ini dia sanggup membelinya. Tapi satu yang tidak sanggup, yaitu membeli hembusan nafas Allah. Nismat Hayim. Ketika Tuhan membentuk Adam dari tanah liat, dan ia menghembuskan nafas ke dalamnya, maka Adam hidup. Kehidupan, nafas hidup, itu yang diperlukan manusia.
saat ini dan saat kemarin dan besok, yaitu nafas. Dan kau tahu saya tidak menakut-nakuti, tapi ya kenapa? Dulu pandemi 100 tahun yang lalu ya flu, soal pernafasan, soal paru-paru kan. Sekarang 100 tahun ke depan setelah Spanyol, sekarang COVID. Menyerangnya apa? Hidupnya di paru-paru, menyerang paru-paru lagi. Iblis tahu, Tuhan itu yang memberi nafas. Tapi iblis juga harus tahu, hanya Tuhan yang bisa mengambil nafas. Dia enggak punya kekuasaan. Karena apa? Hai maut, di mana sengatmu? Rasul Paulus pernah bilang gitu. Sengat maut itu ada dosa dan kuasa dosa. Jadi maut itu sudah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus Tuhan ketika ia bangkit dari kubur. Amin. Beri kemuliaan kepada Allah. Jadi sebetulnya janji nikah itu bukan maut yang memisahkan, tapi death do us part. Maut tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Hanya kematian, bukan maut, tapi kematian. Sebab apa? Setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kematian Yesus Kristus ada kebangkitan Yesus. Setelah kematian orang percaya ada kebangkitan. Dan kita hidup kekal selama-lamanya. Maut tidak lagi menguasai kita. Maka dari itu, ayo kenali Yesus dengan baik. Yesaya berkata demikian sebagai ayat penutup. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nubuatan Yesaya tentang Yesus sudah digenapi. Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan sudah mencurahkan rohnya yang kudus bagi kita semua orang yang percaya. Ada amin? Jadi kembali lagi, yang pertama kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Yang kedua, kita minta roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Amin. Supaya kita bisa melewati masa-masa kekelaman ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan Ekaristi Perjamuan Kudus. Saya undang Bapak Gembala dan para petugas pelayan Perjamuan Kudus. Silakan. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau jamah suci kuduskan. Yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu Kau suci kuduskan, layakkan kami para pelayan perjamuan. Kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami layak melakukan tugas perjamuan ini. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir. Suci kuduskan, layakkan seluruh jemaat untuk bisa menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah
angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Ketika malam perjamuan terakhir sebelum Yesus keesokan harinya disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, membagikan kepada seluruh muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, tegakkan di kepala, pandang Tuhan Yesus, mengucap syukurlah. Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Syukur. Ucapkanlah syukur, terima Haleluya, Engkau baik Haleluya, Jesus Christ, thank you. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, Jesus Christ. Haleluya. Bagi semua yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu, katakan amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau Rajaku, Kau sahabatku yang setia, Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu begitu indah sudah Kau sampaikan pada kami semua melalui Ibu Gembala. Kau memberkati Ibu Gembala, maka dia lebih lagi di dalam Kau Yesus. Berilah kesabaran, berilah kesehatan. Tersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau juga sudah jamah seluruh jemaat yang hadir, satu persatu Kau jamah, baik yang di lantai 1, di lantai 2, bahkan yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini. Kau jamah, Kau berkati. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Semua diberi kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus Kristus. Kau sudah menyediakan semua yang kami butuhkan. Ya Tuhan Yesus, kami mau lebih mengasihi-Mu. Kami mau lebih taat kepada-Mu Yesus. Tetap pegang tangan kami tetap jalan di jalan-Mu Tuhan. And after peripatia. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, mengadakan kepala. Pandang Yesus Kristus Tuhan. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Kau. Pertanda Dia begitu mengasihi Kau. Tuhan, peluk kami Tuhan. Yesus Kristus, kami butuh Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Kau. Tuhan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.